kau meninggalkan endosulfan tarantula warna-warni, tapi ditukar dengan inti roh kera berlian, apa kau tidak merasa rugi? Yuan Luo bertanya dengan curiga. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, ini tidak akan rugi. Pertama-tama, ini tergantung efeknya padaku. Meskipun ramuan internal tarantula warna-warni itu berharga, itu hanya digunakan untuk melindungi diriku di saat-saat kritis. Tapi pemeriksaan roh Wolverine sangat penting bagiku. Kultivasi Wolverine adalah semacam keterampilan fisik. Bagaimana itu bisa membantumu? Kau sedang berlatih metode kuno atribut Lei. Yuan Luo berkata sambil tersenyum. Feng Jingyu sedikit tergerak dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, ini memiliki efek yang besar, tidak harus untuk kultivasi, tetapi untuk tujuan lain. Ngomong-ngomong, bagaimana mungkin kakak senior Yuan Luo dikejar oleh monyet itu? Feng Jingyu segera mengganti topik pembicaraan. Yuan Luo berkata, aku menemukan obat yang sangat bagus. Aku ingin mengambilnya. Aku tidak menyangka obat itu disimpan oleh monyet, jadi malah dikejar oleh kera. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, apakah saudari Yuan Luo mengatakan setengahnya? Apakah obat itu ada pada saudari Yuan Luo? Bagaimana mungkin kera itu mengejarmu? Wajah Yuan Luo sedikit memerah, tetapi segera kembali normal. Ia berkata, apakah aku perlu menjelaskan semuanya kepadamu? Tidak perlu, karena tujuan kita masing-masing telah tercapai, mari kita ucapkan selamat tinggal. Jaga saudari Yuan Luo. Angin mengejutkan Yu dan segera menghilang ke dalam hutan. Yuan Luo menyaksikan angin Jingyu menghilang, semakin merasa bahwa angin Jingyu tidak sesederhana itu. Sungguh luar biasa bahwa lantai 3 lintai bisa dimainkan di hutan sebesar itu. Feng Jingyu kembali dan berkata, ayo pergi. Apakah kau baru saja melawan kera? Yue menatap angin dan mengejutkan Yu. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, aku tidak punya kemampuan itu, yaitu pergi ke toilet dan menyelesaikan masalah pribadi. Ning Yue menatap angin dengan ekspresi tak percaya di wajahnya, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Pesta terus berlanjut. Saat ini, hati Feng Jingyu masih sangat gembira. Akhirnya aku mendapatkan sedikit panen di sini. Setelah meninggalkan hutan, aku akan mencari Tian Susi untuk melihat bagaimana menggunakan inti spiritual kera Vajra untuk berkultivasi. Hari mulai gelap, kita perlu mencari tempat untuk beristirahat. Itu adalah tempat paling tidak aman di hutan saat malam. Feng Jingyu menatap langit dan berkata, ada banyak hewan roh yang memiliki kebiasaan menghantui di malam hari, terutama beberapa hewan roh serangga yang bersembunyi di kegelapan malam dan tidak dapat terdeteksi sama sekali. Jika kau tidak hati-hati, kau mungkin diserang serangga. Sekalipun kau mati, kau tak tahu bagaimana caranya mati. Seandainya ada gua, gumam Ye Kai. Feng Jingyu memandang ke kejauhan dan melihat sebuah gunung tak jauh dari sana. Ia berkata, ayo kita pergi ke sana dan melihat-lihat. Rombongan itu menuju gunung. Ketika mereka mencapai puncak, hari sudah hampir gelap. Feng Jingyu dan yang lainnya beruntung menemukan sebuah gua di puncak. Mereka menemukan sebuah gua yang relatif tua. Tidak banyak ruang di dalamnya, tetapi cukup untuk menampung beberapa orang. Feng Jingyu menemukan sebuah batu besar dan menutup lubang tersebut, hanya menyisakan beberapa lubang ventilasi. Lebih baik jangan menyalakan api di malam hari. Mudah menarik perhatian makhluk roh. Kita habiskan saja semalaman, kata Feng Jingyu. Beberapa orang mengangguk, lalu masing-masing mulai menyilangkan kaki sambil memejamkan mata. Di luar hutan, ketiga tetua memandang langit. Hari sudah senja, ia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Sebenarnya, hatinya sudah tegang. Ia takut masuk ke dalam, 74 orang itu, dan kurang dari setengahnya yang keluar. Bagi Sekte Senlei, kerugiannya relatif besar. Namun, jika mereka tidak memiliki pengalaman ini, perjalanan kultivasi mereka belumlah sempurna, dan mereka belum mengalami hidup dan mati yang sesungguhnya. Jika ingin meraih kesuksesan besar di masa depan, mustahil untuk menjadi orang yang benar-benar kuat, sehingga orang yang kuat akan terus-menerus ditempa oleh hidup dan mati. Alasan mengapa hanya ada sedikit murid inti Sekte Senlei berkaitan erat dengan aturan Sekte Senlei. Setelah mereka memasuki hutan, mereka akan kehilangan hampir setengahnya. Tidak diragukan lagi, mereka yang mampu bertahan adalah para elit, dan pertumbuhan mereka akan lebih cepat dan lebih tinggi di masa depan. Pada saat ini, sesosok muncul di samping ketiga tetua. Ketiga tetua memandang orang yang datang dan kemudian berkata, kakak seperguruan, bagaimana kau bisa datang? Aku akan datang dan melihat apa yang terjadi. Senlei adalah seorang pendeta Tao yang hebat. Ketiga tetua berkata, situasi saat ini tidak terlalu jelas. Tetua itu berkata, mari kita masuk dan melihat bagaimana mereka berperilaku di hutan. Ketiga tetua ragu sejenak, lalu mengangguk, dan mereka memasuki hutan bersama tetua itu. Setelah memasuki hutan, kedua tetua menjadi lebih berhati-hati. Meskipun mereka kuat dan mampu mengendalikan dunia luar, apapun bisa terjadi di hutan, terutama di malam hari, sehingga mereka pun tak berani lengah. Kedua tetua berjalan di sekitar hutan dan melihat banyak mayat. Ada jejak perang di beberapa tempat, dan beberapa hewan roh mati. Sepertinya satu hari saja sudah sangat merugikan. Ketiga tetua menghela napas. Tetua besar berkata, Dewa Lei menciptakan kekuatan sejati, bukan bunga-bunga di rumah kaca. Jika mereka tidak bisa melewati level ini, mereka akan menghadapi krisis hidup dan mati di masa depan, yang hanya akan menjadi jalan buntu. Ketiga tetua itu berkata, mereka semua masih sangat muda. Sayang sekali, inilah hukum dunia. Tetua itu sedikit dingin, mereka semua harus bersembunyi malam ini. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan besok. 3 cara lama, kedua tetua meninggalkan hutan. Keesokan paginya, kedua tetua memasuki hutan lagi. Feng Jingyu dan yang lainnya juga keluar dari gua. Setelah semalaman beradaptasi, semua orang berada dalam kondisi terbaik dan bersemangat. Senang melihat sinar matahari hari ini. Feng Jingyu tersenyum dan berkata, dalam hidup, tidak ada yang tahu kecelakaan atau hari esok mana yang akan datang lebih dulu, jadi kita harus selalu membuat hidup kita indah. Kata saudara Jingyu bagus sekali. Feng Qing menari menyembah. Tidak ada yang bagus tentang itu. Kau benar-benar tidak berprinsip menyembah. Yue memutar matanya. Aku mau. Terserah kau saja. Ning Yue mendengus. Ayo pergi. Mari kita lihat apa yang bisa kita temui hari ini. Feng Jingyu penuh energi positif dan sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, ia dipenuhi kerinduan akan peluang besar di hutan. Ia juga ingin menggunakan tindakannya sendiri untuk memotivasi orang lain agar tetap positif dan tidak terlalu takut. Rombongan terus berangkat. Dalam perjalanan, Feng Jingyu tetap menjaga formasi, mengenakan penyamaran, dan berjalan hati-hati.
Di suatu tempat di hutan besar, beberapa murid yang bukan dari Sekte Senlei muncul di sebuah bukit. Mereka tua dan muda, yang tua berusia 30 atau 40 tahun, dan yang muda baru berusia 20 tahun. Apakah kau yakin ini makam yang kita cari? Tanya salah satu pria berbaju hitam kepada seorang pemuda. Pemuda itu membawa sebuah kotak di punggungnya, menghitung dengan tangannya, dan melihat sekeliling, lalu berkata, ini bukitnya. Jika kau menggalinya, akan ada makam kuno di bawah. Jika itu makam kuno yang kita cari, kita akan memiliki peluang besar kali ini, kata pria berbaju hitam bersemangat. Makam kuno seperti ini tidak boleh dibuka sembarangan, atau bisa berakibat fatal, kata pemuda itu buru-buru. Kami mencari makam itu hanya untuk mencari barang-barang di dalamnya. Kalau tidak dibuka, bagaimana kami bisa masuk? Pria berbaju hitam itu bergumam, kalian datang saja untuk membantu kami. Kalau tidak patuh, kami bisa membunuh kalian kapan saja. Pemuda itu berhenti menggali. Pria berbaju hitam dan hijau itu dan yang lainnya mulai menggali bukit. Sangat berbahaya, kita harus waspada terhadap kehadiran roh-roh jahat. Pria berbaju hitam itu berkata kepada pemuda itu, kalian lihat sekeliling, kalau ada makhluk roh di dekat sini, segera beritahu kami. Pria berbaju hitam dan yang lainnya mulai mempercepat penggalian, dan segera menggali lubang besar di bukit itu. Akhirnya, mereka menggali ruang bawah tanah. Ya, dasarnya kosong. Pria berbaju hitam itu sangat gembira dan berkata, gali, ayo masuk dan lihat. Tidak mungkin. Pemuda itu menatap langit dan menghentikan langkahnya. Pria berbaju hitam itu bergumam, kalau kau berani bicara lebih banyak, aku akan melemparmu masuk dulu. Pemuda itu langsung menutup mulutnya. Pria berbaju hitam itu membuka lubang besar itu, lalu memasuki ruang di bawahnya satu persatu. Setelah mereka masuk, pemuda itu menggelengkan kepala dan bergumam pada dirinya sendiri, kau tak bisa hidup kalau berbuat jahat sendirian. Aku sudah bilang, masuk ke dalamnya berbahaya. Kau tak mau mendengarkan, kau tak bisa menyalahkanku. Pemuda itu berkata, sudut mulutnya sedikit terangkat, lalu sebuah cahaya muncul di telapak tangannya. Cahaya itu mengenai lubang besar itu, dan sebuah rune muncul di lubang besar itu. Saat matahari menyinari rune itu, seluruh cahaya rune itu semakin menyilaukan, lalu seberkas cahaya menyinari makam. Di dalam makam kuno itu, beberapa pria berbaju hitam telah menemukan ruang makam. Mereka melihat peti mati ametis. Mereka juga bisa melihat sosok di dalamnya. Buka peti mati itu dan lihat apakah ada sesuatu yang baik di dalamnya, kata pria berbaju hitam itu. Beberapa orang mendekati peti mati ametis. Ketika mereka hampir sampai, seberkas cahaya menyinari peti mati ametis. Cahaya ungu dari peti mati ametis tiba-tiba menyala. Beberapa pria berbaju hitam di bawah, satu orang tak bisa menahan diri untuk mundur. Ada apa? Pria berbaju hitam itu ragu. Mungkinkah peti mati ini harta karun? Ayo kita buka peti matinya dan dapatkan isinya. Pria lain tak sabar menunggu. Ketika pria berbaju hitam hendak membuka peti mati ametis, tutup peti mati ametis tiba-tiba terbuka sendiri. Beberapa pria berbaju hitam terkejut, lalu melihat sesosok tubuh dari dalam peti mati ametis. Berpura-pura menjadi mayat, pria berbaju hitam itu terkejut. Tubuh setengah membusuk itu perlahan berbalik. Tak ada mata di matanya. Ia tampak mengerikan. Gila, kau tak bisa berhenti mati. Geram pria berbaju hitam itu. Dia adalah puncak Lingwu. Ayo pergi, kata seorang pria dengan ngeri. Ini semua masalah hidup. Sekarang dia sudah mati, aku tak percaya orang mati bisa berurusan dengan kita. Pria berbaju hitam itu sangat sombong. Setelah berkata demikian, pria berbaju hitam itu bergegas keluar, menuju tubuh yang digenggamnya dengan telapak tangan besar. Tubuh itu mengulurkan tangannya ke arah pria berbaju hitam, dan pria berbaju hitam itu tak dapat mendengar suara tubuh itu dan tercekat. Ia tercekik di lehernya. Pria berbaju hitam itu terkejut. Ia meronta mati-matian, tetapi tidak berhasil. Tangan mayat itu semakin erat terjepit. Kemudian terdengar bunyi klik, dan leher pria berbaju hitam itu patah. Orang-orang lainnya sangat ketakutan, lalu dengan putus asa bergegas keluar dari makam. Ketika mereka tiba di pintu masuk makam kuno, mereka dihalangi oleh segel. Pemuda itu berdiri di pintu masuk makam, mulutnya sedikit terangkat. Pergi, apa yang telah kau lakukan? Ayo kita pergi dari sini. Ternyata kau sedang mempermainkan semua ini. Pemuda itu berkata sambil tersenyum, sudah kubilang jangan turun. Jika kau tidak mendengarkan, percuma saja menyesal sekarang. Ah, terdengar jeritan dari makam kuno. Mayat itu bergegas menghampiri, satu tamparan saja bisa membunuh satu orang, dan orang-orang lainnya frustrasi. Dengan jeritan itu, tak ada lagi napas kehidupan di makam itu. Pemuda itu melihat ke dasar makam kuno. Mayat itu keluar dari gua. Ia juga menatap pemuda itu. Pemuda itu membuka segel pintu masuk gua, dan mayat itu bergegas keluar dari segel dan berdiri di hadapan pemuda itu. Pemuda itu sedikit mengangkat mulutnya dan berkata, setelah sekian lama mencari, akhirnya aku menemukan makamu. Dengan kata lain, kau juga Shizuku, tetapi sejak kau meninggalkan Sekte Tein, kau bukan lagi anggota Sekte Tein. Oleh karena itu, meskipun aku memurnikan mayatmu hari ini, aku tidak akan mengkhianati guru dan menghancurkan leluhur. Kini mayat itu sangat tumpul. Tampaknya semua tindakan sebelumnya berada di bawah kendali orang lain. Pemuda itu memasuki makam kuno, dan mayat itu juga memasuki makam. Mengikuti pemuda itu memasuki peti mati ametis, dan tubuhnya pun memasuki peti mati ametis. Penutup peti mati ametis berterbangan dan menutupi peti mati tersebut. Feng Jingyu dan yang lainnya berjalan hati-hati di hutan. Sepanjang jalan, mereka menyembunyikan napas mereka dengan dedaunan yang menutupi tubuh mereka. Setelah menyembunyikan napas, mereka tidak menghadapi serangan binatang roh. Setiap kali mereka bertemu binatang roh yang kuat, mereka akan dengan hati-hati menghindarinya. Feng Jingyu tiba-tiba berhenti, lalu mendengarkannya dengan telinga miring, lalu berkata, apakah kau mendengar suara pertempuran? Itu pertempuran, ayo kita pergi dan lihat, kata Ning Yue. Bagaimanapun, mereka adalah murid Sekte Senlei. Jika perlu, mereka akan mempertimbangkan apakah akan membantu sesuai dengan situasi sebenarnya. Feng Jingyu mengangguk, lalu diam-diam menyelinap lewat. Setelah beberapa saat, mereka melihat beberapa orang tidak jauh dari sana sedang bertarung dengan seekor beruang emas besar. Di bawah aura, rambut emas beruang emas bersinar dengan cahaya kemasan. Kekuatan pertahanan bulunya sama baiknya dengan Crow Wolverine. Terlebih lagi, kekuatannya bahkan lebih dahsyat. Jika bertemu dengan makhluk roh setingkat, ia pasti akan sangat kuat dan tak terkalahkan.
Itu Zhao Ningning dan Song Yuecheng. Kata Yue Lun, kekuatan beruang emas yang kuat ini telah mencapai tingkat pola 2 dan 5. Dikombinasikan dengan keunggulan bawaannya, kekuatannya telah mencapai tingkat 6 atau 7 tingkat Ling Tai, yang bisa dikatakan sangat menakutkan, kata Ye Kai. Kakak Song, mereka tidak akan bisa melawan. Seganas apapun beruang itu, kami akan membantu mereka. Feng Jingyu mengejutkan Yu dengan sungguh-sungguh. Ia menganggap Song Yuecheng sebagai orang yang sangat baik. Karena itu, jika Song Yuecheng dalam masalah, ia tidak bisa tinggal diam dan mengabaikannya. Ini tidak sejalan dengan prinsipnya. Apakah kau benar-benar akan membantu mereka? Ning Yue menatap Feng Jingyu dan mengejutkan Yu. Feng Jingyu berkata, jika kau tidak mau bergerak, tolong bantu aku mengurus tarian kecil itu. Aku harus melakukannya. Feng Jingyu tidak bermaksud menyalahkan Ning Yue. Lagi pula, ia tidak bisa melakukan penculikan moral, dan sudah menjadi kewajiban sebagai laki-laki jika tidak membantu. Siapapun yang menghadapi krisis, akan memilih untuk menghindar. Ning Yue berkata, karena mereka satu sekolah denganku, jika mereka tidak membantu, mereka tidak bisa mengatakannya. Sebagai murid inti Shen Leiding, bagaimana mungkin aku hanya duduk diam dan mengabaikannya? Ye Kai juga berdiri. Ketika Qian Ying hendak berdiri, Feng Jingyu berkata, tidak terlalu banyak orang. Tidak apa-apa bagiku untuk bertarung dengan Ning Yue dan kakak senior Ye. Sisanya akan bertindak sesuai situasi di tempat mereka. Qian Ying mengangguk dan berdiri di sampingnya. Saudara Jingyu, kau harus berhati-hati, tegur Win Qingwu. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, kamu harus tetap di sini dengan jujur. Apapun yang terjadi selanjutnya, jangan keluar, mengerti? Ya, Feng Qingwu mengangguk sebagai pemimpin. Feng Jingyu, Ning Yue, dan Ye Kai langsung berlari sekuat tenaga, lalu membunuh beruang emas dari 3 arah berbeda. Beruang emas Dali sedang bertarung melawan Zhao Ningning dan Song Yuecheng. Merasa ada aura pembunuh yang datang dari segala penjuru, beruang emas Dali meraung liar, lalu mengayunkan telapak tangan dan kipasnya ke arah Ning Yue. Bersamaan dengan itu, ia mengorbankan pedangnya dan menusuk kaki beruang itu. Meskipun seluruh tubuh beruang emas Dali kuat dalam pertahanan, tampaknya ia kebal. Apakah ada kelemahan pada kaki dan mata beruang itu? Selama kekuatannya cukup dan waktunya tepat, ia masih bisa terluka. Beruang emas Dali juga tahu bahwa inilah kelemahan mereka. Jika sedang bertempur, ia akan dengan sengaja melindungi kedua tempat ini, dan akan sangat sensitif terhadap serangan yang mengancam kedua tempat ini. Belati itu menusuk kaki beruang itu. Beruang emas meringkuk dan menangkis bagian terlemahnya. Belati itu menusuk punggung tangan beruang emas yang besar, memicu percikan api. Semburan bunga api. Selanjutnya, Ye Kai membunuh beruang emas yang kuat itu, dan beruang emas yang kuat itu tidak melawan sama sekali mengabaikan serangan semacam itu. Serangan dan pemboman Ye Kai terhadap tubuh beruang emas yang agung itu, membuat tubuh beruang emas yang besar itu diam tak bergerak. Ye Kai merasa seperti telah menabrak pintu besi yang keras. Ia terkejut dan segera mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang beruang emas. Feng Jingyu melihat bahwa serangan Ning Yue dan Ye Kai sama sekali tidak berpengaruh. Feng Jingyu segera menjalankan 2 metode kuno, lalu mengaktifkan teknik petir 5 guntur untuk menjatuhkan guntur dari langit dan membelah diri ke beruang emas yang kuat itu. Orang ini tidak bisa menembus seluruh tubuhnya. Sangat sulit untuk menembus tubuhnya. Kau lindungi aku. Aku akan mencoba membutakan matanya dan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Feng Jingyu segera berkata kepada seluruh umat manusia. Bagus. Song Yuecheng melihat Feng Jingyu, Ning Yue, dan Ye Kai membantu mereka. Mereka semua semakin bersemangat. Zhao Ningning dan murid-murid gerbang dalam lainnya bangkit, lalu menyerang beruang emas dengan ganas. Meskipun guntur 9 hari membelah, pertahanan beruang emas yang kuat itu kuat, tetapi ia tidak berani mengabaikannya. Ia tetap harus melawan. Jika tidak, kemungkinan besar tubuhnya akan terbelah oleh guntur langit. Ketika beruang emas melawan guntur, sisa serangannya terbunuh. Beruang emas meraung, tetapi tidak ada tindakan. Biarkan serangan-serangan itu membombardirnya. Feng Jingyu terus-menerus menggunakan jurus petir 5 guntur, dan guntur 9 hari terus-menerus membelah, membuat beruang emas yang kuat itu marah dan meraung tanpa henti. Jika aku punya tarantula warna-warni, aku pasti sudah melemparkannya ke mulutmu. Feng Jingyu melihat mulut beruang emas besar itu begitu besar sehingga ia ingin sekali melemparkan endosulfan tarantula warna-warni ke dalamnya. Feng Jingyu terus-menerus berkeliaran di sekitar beruang emas Dali, mencari waktu yang tepat. Beruang emas yang kuat itu sangat mudah tersinggung, tampaknya sedang kesal, dan menamparkan Feng Jingyu. Feng Jingyu bergerak sangat cepat dan aneh. Ia memegang kaki laba-laba tarantula warna-warni di tangannya, lalu menghampiri beruang emas besar itu. Ia mengorbankan 2 pedang pendek dan menusukkannya tepat di mata beruang emas. Beruang emas yang kuat itu segera menutup matanya, dan Feng Jingyu berkata dalam hati, kesempatan bagus. Setelah berkata demikian, Feng Jingyu yang terkejut melemparkan kaki laba-laba itu dan dengan kuat menancapkan cakar beruang emas itu. Beruang emas besar itu tampaknya memiliki firasat, dan telapak tangannya segera menghindari serangan itu. 2 pedang pendek menusuk kelopak mata beruang emas. Beruang emas besar itu membuka matanya dengan penuh kemenangan. Namun, saat ia membuka matanya, beruang emas besar itu melihat titik cahaya dan menusuknya. Pada jarak ini, bahkan jika sudah terlambat untuk menutup matanya. Puff, mata beruang emas besar itu ditusuk oleh pisau terbang dan ditusukkan dalam-dalam. Beruang emas besar itu meraung kesakitan. Setelah terbang ke atas, Feng Jingyu telah mengolesi bisa ular, tetapi saya tidak tahu apakah bisa ular semacam ini dapat membunuh beruang emas Dali. Kesempatan bagus. Chong Yue minum banyak, lalu menusuk kaki beruang itu. Pada saat ini, beruang emas besar tidak punya waktu untuk mengurus terlalu banyak. Memanfaatkan celah ini, Ning Yue harus menentukan. Puff, pedang pendek Ning Yue menusuk kaki beruang emas Dali. Pada pedang pendek itu, Ning Yue juga menyemburkan bisa tarantula berwarna-warni. Bisa tarantula berwarna-warni sangat kuat dan dapat dihalangi oleh darah. Oleh karena itu, selama cakar beruang ditusuk, bisanya akan menyebar dengan cepat. Beruang emas besar itu tertusuk di mata dan kaki secara bersamaan. Kedua cacat ini telah dipatahkan. Selain itu, keduanya beracun. Sudah pasti beruang emas itu akan mati. Mundur, angin mengagetkan Yu hingga hampir berteriak. Ia tahu beruang emas itu akan menjadi gila sebelum mati, jadi berada di dekatnya bukanlah akhir yang baik. Mereka semua mundur dengan cepat. Seperti yang diduga, beruang emas yang kuat itu menjadi ganas dan meraung liar.
Kemudian ia ingin melancarkan serangan gila-gilaan kepada Feng Jingyu dan yang lainnya. Namun, Feng Jingyu dan yang lainnya telah bersembunyi jauh, menunggu racun menyebar. Beruang emas besar itu seperti kilatan cahaya, hanya menggila selama beberapa detik, lalu kecepatan tubuhnya melambat, dan akhirnya perlahan-lahan jatuh ke tanah. Setelah beruang emas besar itu jatuh, ia tidak memiliki napas. Seekor hewan roh, yang sebanding dengan 6 atau 7 lantai lintai, mati seperti ini. Sejujurnya, itu agak tidak adil. Jika tidak ada racun, mereka ingin membunuh beruang emas, yang jelas tidak secepat itu, dan harus membayar mahal. Orang-orang lega melihat beruang emas itu mati. Zhao Ningning dan Song Yuecheng telah terluka parah. Jika Feng Jingyu tidak datang untuk membantu mereka kali ini, mereka pasti sudah meninggalkan hidup mereka di sini. Adik seperguruan Feng, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Aku tidak ingin berterima kasih atas kebaikanmu. Nanti, jika kau membutuhkan Song Yuecheng, silakan bicara. Song Yuecheng mengepalkan tangannya dan berterima kasih. Feng Jingyu berkata, kata-kata kakak seperguruan Song serius. Kau dan aku adalah saudara di sekolah yang sama. Sudah sepantasnya saling membantu. Terima kasih banyak. Zhao Ningning menatap Feng Yu yang terkejut. Feng Jingyu mengangguk pelan, lalu berkata kepada Yue, kematian beruang emas yang kuat ini terutama disebabkan oleh racun pada pedang pendekmu. Jadi jika ada inti spiritual, itu akan menjadi milikmu. Chong Yue tidak sopan. Dia pergi ke sisi beruang emas dan memotong kepala beruang itu. Setelah itu, dia menemukan inti jiwa emas. Kebanyakan binatang roh di hutan memiliki inti jiwa. Angin mengejutkan Yu dan berkata pada dirinya sendiri. Di pegunungan Lingqi, inti jiwa sangat sulit dilihat. Tetapi di sini, selama kau membunuh binatang roh, pada dasarnya kau bisa mendapatkan inti jiwa. Kau harus menjaga dirimu sendiri dulu. Kami akan melindungi Dharma untukmu. Feng Jingyu berkata kepada Zhao Ningning dan Song Yuecheng. Song Yuecheng dan yang lainnya mengangguk, lalu duduk di tempat dan mulai mengatur napas. Feng Jingyu memandang Ning Yue, lalu berkata sambil tersenyum, kakak senior Ning Yue. Bicaralah. Chong Yue tidak memiliki ekspresi. Feng Jingyu tersenyum dan berkata, bagaimana kalau aku menukar inti jiwa beruang emas yang kuat denganmu dengan 2 inti jiwa? Aku sangat berguna. Chong Yue berkata, apa gunanya inti jiwa beruang emas yang kuat ini? Lagi pula tidak ada gunanya menyimpannya. Aku akan menukarnya dengan 2, oke. Lagi pula kau tidak rugi. Feng Jingyu tersenyum dan berkata, sudut mulut Ning Yue terangkat, lalu mengangkat 3 jari, berkata, 3 inti jiwa. Cukup tangguh. Setuju. Feng Jingyu tidak bertele-tele, meskipun sakit hati, tetapi tidak ada cara. Dia mengambil 2, lalu dia berutang 1. Alasan Feng Jingyu ingin mendapatkan inti jiwa beruang emas Dali adalah karena ia juga merupakan binatang roh kekuatan dan pertahanan. Inti jiwanya seharusnya juga bagus untuk berlatih, Bati Jue. Sekarang, selama Feng Jingyu bertemu dengan binatang roh kekuatan dan pertahanan, dia ingin mengambil inti jiwanya. Mungkin roh-roh ini dapat membantu mengembangkan Bati Jue. Setelah sekitar 1 jam, Zhao Ningning dan Song Yuecheng pulih sepenuhnya. Mustahil untuk pulih sepenuhnya tanpa beberapa hari. Di hutan ini, aku tidak tahu bahaya apa yang akan kuhadapi. Aku hanya berharap jika aku mati, tulang-tulangku bisa dikubur di klan Shenlei. Song Yuecheng berkata dengan senyum pahit. Feng Jingyu berkata, kakak Song, mengapa kau bilang kau depresi? Kau harus yakin pada dirimu sendiri untuk terus hidup. Dengan cara ini, bahkan jika kau menghadapi bahaya, kau juga akan berusaha untuk keluar dari krisis. Song Yuecheng berkata dengan sungguh-sungguh, kakak Feng benar. Kau harus memiliki keyakinan untuk hidup. Kemudian, Feng Jingyu mengucapkan selamat tinggal kepada Song Yuecheng, bergabung dengan Qian Ying dan yang lainnya, lalu berencana untuk melanjutkan perjalanan. Namun, pada saat ini, terdengar lolongan serigala, dan angin kencang membuat tubuh Yu tiba-tiba menegang. Song Yuecheng dan Zhao Ningning, yang baru saja hendak pergi, terkejut. Firasat buruk muncul di hati mereka. Serigala adalah hewan yang suka berkelompok. Mereka biasanya tidak berjalan sendiri. Kita harus pergi sesegera mungkin. Angin mengejutkan Yu. Di hutan, yang paling takut bertemu binatang roh adalah binatang roh yang hidup berkelompok. Begitu bertemu binatang roh yang hidup berkelompok, mereka mudah dikepung, dan mustahil untuk lolos dari kematian. Ketika Feng Jingyu di bumi, ia diserang oleh serigala di padang salju. Meskipun ada 5 atau 6 orang di pihak Feng Jingyu setelah 10 serigala pada waktu itu, hanya 2 dari mereka yang tersisa setelah bertarung dengan serigala, dan mereka semua terluka. Sekarang, Feng Jingyu masih ingat keganasan dan keganasan serigala. Angin Jingyu sekarang tidak perlahan menyelinap, tetapi merentangkan kakinya untuk berlari. Ning Yue, Ye Kai, dan yang lainnya merasa situasinya gawat ketika melihat tingkah Feng Jingyu seperti ini, dan mereka pun lari terbirit-birit. Ayo pergi. Song Yuecheng juga bersorak. Lalu mereka semua berlari cepat. Beberapa ratus meter di belakang mereka, ada sekawanan serigala yang terus mendekati tempat mereka baru saja berhenti. Kelompok serigala ini berkepala besar, tetapi jumlahnya banyak, napasnya tidak lemah, semuanya adalah binatang roh tingkat 2. Jika kawanan serigala ini mengepung Feng Jingyu, pada dasarnya mustahil untuk menerobos pengepungan hidup-hidup. Setelah melihat tubuh beruang emas Dali, kawanan serigala itu awalnya ingin melahapnya, tetapi mereka tampaknya merasakan bahaya dari tubuh itu. Setelah beberapa putaran, mereka pergi dan mengejar Feng Jingyu dan yang lainnya. Aduh, serigala-serigala itu melolong, dan angin mengagetkan beberapa orang yang merasakan lolongan serigala semakin dekat. Kecepatan kawanan ini begitu cepat. Serigala macam apa itu? Qian Ying terkejut. Ning Yue berkata, kalau tidak salah, itu pasti salah satu serigala tercepat. Namanya serigala iblis angin. Mereka jago dalam hal kecepatan. Feng Jingyu menoleh ke belakang dan melihat bayangan serigala, lalu ia semakin dekat dengan mereka. Feng Jingyu merasa tidak enak. Jika ia dikepung serigala, akan merepotkan. Feng Jingyu berkata kepada bulan, pergilah. Aku akan tetap di sini untuk menarik perhatian serigala. Jika kita semua dikepung, kita akan mati. Ning Yue berkata, jika kau dikepung, bagaimana kau bisa lolos? Aku dikepung. Feng Jingyu dengan percaya diri berkata, meskipun kecepatan serigala iblis angin bagus, bisakah kecepatan mereka lebih cepat dariku? Ning Yue mengerutkan kening. Dalam hal kecepatan, hanya Feng Jingyu yang tercepat. Dibandingkan dengan Feng Jingyu, serigala iblis angin mungkin tidak akan bisa memanfaatkannya. Hati-hati, kata bulan. Feng Jingyu mengangguk lalu berhenti.
Feng Qingwu segera berkata, kakak Jingyu, aku akan menemanimu. Gadis bodoh, kau ikut aku, bagaimana aku bisa kabur? Feng Jingyu menyentuh kepala Feng Qingwu dan berkata, aku akan baik-baik saja. Cepat pergi, saudara Jingyu, hati-hati, aku akan menunggumu. Feng Qingwu berkata. Feng Jingyu tersenyum kaget, lalu berkata, hati-hati juga. Ning Yue dan yang lainnya segera berbalik dan pergi. Feng Jingyu mengalihkan pandangannya dan menatap para serigala. Ketika para serigala menemukannya, ia segera berbalik dan pergi. Woho, para serigala meraung dan tampak sangat bersemangat untuk mengejar. Kecepatan Feng Jingyu tidak terlalu cepat di awal. Ia ingin memastikan para serigala mengikutinya, sehingga tujuannya dapat dianggap tercapai. Ketika serigala-serigala itu mengejar, kecepatan angin Jingyu perlahan bertambah cepat, dan ia selalu menjaga jarak dengan serigala-serigala itu. Kecepatan kelompok serigala iblis angin ini sungguh mengerikan. Ketika kecepatan angin Jingyu mencapai puncaknya, serigala-serigala iblis angin itu masih bisa mengimbangi mereka. Tepat ketika Feng Jingyu sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan serigala-serigala itu, mata Feng Jingyu tiba-tiba menyipit, dan ia melihat seekor harimau awan bergaris 9 di depannya. Tubuh harimau awan bergaris 9 ini memiliki 9 garis, yang membuat tempat lain tampak seperti awan. Oleh karena itu, ia disebut harimau awan bergaris 9. Ada harimau di depan dan serigala di belakang. Sebenarnya bukan siapa-siapa. Angin mengejutkan Yu hingga tersenyum pahit, lalu berkata, Xiao Bai, jangan tidur, cepatlah bekerja. Sekarang kau dalam bahaya, kau tahu kau memikirkanku. Kata Xiao Bai malas. Feng Jingyu berkata, kalau tidak ada kejadian besar, beraninya kau berkeluh kesah. Xiao Bai berkata, itu hanya harimau awan bergaris 9. Apa yang perlu ditakutkan? Kau bisa lihat bagaimana aku bisa menghadapinya. Kata Xiao Bai, bergegas keluar dari gudang, tubuhnya dengan cepat kembali ke ukuran normal, berteriak pada harimau awan bergaris 9, dan memancarkan aura yang kuat. Setelah mendengar auman seperti itu, harimau awan bergaris 9 mau tak mau mundur. Itu adalah ketakutan yang berasal dari darah. Dalam klan harimau, harimau putih jelas berdiri di puncak piramida. Di depan binatang roh tingkat 9 seperti harimau awan bergaris 9, ia seperti anak kucing. Tubuh harimau awan bergaris 9 mundur, lalu berbalik untuk berjalan. Feng Jingyu melihat suara Xiao Bai dan meneguk abis harimau awan bergaris 9. Dia berkata, kau bisa mengaum lagi dan lihat apakah serigala iblis angin itu akan takut. Aku sudah menghapus, begitu banyak serigala iblis angin, apa yang kau lakukan? Kata Xiao Bai dan berlari mendahului. Aku pergi. Apa kau bisa memiliki kesombongan seperti harimau putih? Bagaimana aku bisa takut pada angin ini? Kata Jingyu dengan sangat tidak puas. Xiao Bai berkata, meskipun aku harimau putih, kekuatanku tidak cukup. Bagaimana cara menghadapi serigala angin yang ganas itu? Itu benar-benar egois. Cepat lari. Feng Jingyu terdiam, lalu ia hanya bisa mempercepat laju pelariannya dengan putus asa. Kini, serigala iblis angin telah sepenuhnya terpikat olehnya, dan krisis di atas bulan telah teratasi. Feng Jingyu juga telah menurunkan kecepatannya, jadi ia tak perlu khawatir. Feng Jingyu berlari dengan kecepatan penuh, bagai kilatan petir di hutan. Ketika berpapasan dengan beberapa makhluk roh itu hanya merasakan kilatan di depan mereka, seperti embusan angin, lalu mereka tak bisa melihat apa-apa. Kecepatan serigala iblis angin tidaklah lambat. Meskipun mereka tak dapat mengejar Feng Jingyu, mereka tak terdorong oleh Feng Jingyu. Mereka selalu mengikuti Feng Jingyu. Orang-orang ini benar-benar seperti plester kulit anjing. Mereka tak menempel. Feng Jingyu terkejut dan tak berkata apa-apa. Jika kau bisa memburu serigala angin dan mendapatkan inti roh serigala itu, kau mungkin bisa meningkatkan kecepatannya, kata Xiao Bai. Kau tak perlu memikirkannya sekarang. Feng Jingyu memutar matanya, lalu tiba-tiba sebuah kaki yang lunak, tubuhnya menghilang. Serigala iblis angin mengejarnya. Melihat Feng Jingyu tiba-tiba menghilang, ia pun sedikit terkejut. Kemudian ia bergegas menghampiri dan melihat sebuah lubang di tanah. Lubang itu tidak besar, namun, dengan kecepatan serigala iblis angin, mustahil untuk masuk. Ups, serigala iblis angin melolong dan terus berputar di sekitar lubang, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah beberapa saat, serigala angin pergi. Feng Jingyu menginjak lubang itu dan langsung jatuh. Ia mengira itu jebakan. Setelah jatuh, ia menemukan ada ruang besar di dalamnya. Ia melihat mayat di tanah, yang penuh dengan darah. Jelas mayat itu baru saja muncul. Feng Jingyu terkejut melihat serigala iblis angin yang cepat tidak bisa turun, dan ia pun merasa lega. Feng Jingyu mengamati mayat-mayat itu dengan saksama. Mereka bukan murid sekte Shenlei. Kemudian ia melihat sekeliling. Itu tampak seperti istana bawah tanah, tetapi polanya berbeda. Sebaliknya, itu tampak seperti makam kuno. Apakah ada makam kuno di tempat seperti itu? Feng Jingyu bertanya dengan ragu. Xiao Bai mengeluarkan sesuatu dari ikat pinggangnya, lalu mengendus dan berkata, sepertinya sudah sangat tua. Apakah lubang ini lubang pencuri? Bagaimana orang-orang ini bisa mati? Feng Jingyu juga memiliki keraguan yang sama, lalu berjalan menuju makam kuno. Tidak ada penemuan lain di sepanjang jalan. Akhirnya, ia sampai di makam tempat minyak dimasukkan ke dalam peti mati ametis. Ia melihat peti mati ametis dan sesosok mayat. Ia sedikit terkejut. Tatapan Feng Jingyu tertuju pada peti mati ametis. Ia merasakan napas dari peti mati ametis. Napas itu samar-samar terlihat dan aneh. Xiao Bai, apakah kau merasakan napas di dalam? Kata Feng Jingyu. Aku merasakannya. Aku merasakan dua jenis napas, kata Xiao Bai. Angin Jingyu perlahan mendekati peti mati ametis. Di dalam peti mati ametis, terdapat dua tubuh yang menyatu. Kau memilikiku, aku memilikimu. Pemuda itu sedang menyatu dengan tubuh, ingin mendapatkan kekuatan dahsyat di dalam tubuh, dan kini di tengah proses, ia merasa ada yang mendekat. Pergi. Pemuda itu meneguk ludah dan ingin meneguk kembali. Angin mengejutkan Yu hingga terdengar suara. Memang mengejutkan, tetapi kemudian tenang, lalu berkata, kau manusia atau hantu? Jika kau tidak pergi, kau akan mati saat aku keluar. Sebuah suara dingin datang dari peti mati ametis. Angin mengejutkan dahi Yu yang membeku, berkata, kau takut tidak bisa keluar sekarang. Siapa kau? Bukankah seharusnya kau pemilik asli makam di ruang makam? Kau ingin mati. Nada pemuda itu semakin dingin. Kalau begitu, kau di sini bukan untuk mencuri, kau bukan perampok makam. Apa kau anggota sekte Taiyin yang bisa melakukan hal-hal seperti ini di makam?
Pikiran Feng Jingyu berputar sangat cepat, dan ia langsung memikirkannya. Karena kau sudah tahu, pergilah. Teriak pemuda itu lagi. Sejak aku bertemu kalian orang Taiyin, bagaimana mungkin kalian pergi begitu saja? Ada pepatah yang mengatakan kalian akan mati ketika sakit. Apa kau tidak tahu itu? Angin mengejutkan Yu dan mencibir. Kau mencoba bunuh diri. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu dalam situasiku saat ini? Kata pemuda itu dingin. Jika kau bisa membunuhku, kau tidak akan membuang-buang waktu denganku sekarang. Feng Jingyu sangat yakin, pemuda itu sekarang berada di saat kritis dan tidak bisa dihentikan. Jika dihentikan secara paksa, itu akan menjadi bumerang dan pasti akan terluka parah. Jangan dorong aku. Pemuda itu menggertakkan giginya. Feng Jingyu berkata, aku selalu tidak punya perasaan baik padamu Sekte Taiyin. Jika kau ingin membunuhku, keluarlah dari peti mati dan lihat siapa yang membunuh siapa. Kata Feng Jingyu, sambil mengerahkan kekuatan guntur, lalu menampilkan 5 guntur, menuju peti mati ametis di masa lalu. Pemuda itu merasakan krisis yang luar biasa. Penutup peti mati ametis berterbangan dan bertabrakan dengan teknik ledakan 5 guntur. Penutup peti mati ametis berterbangan, tetapi tidak pecah. Angin mengejutkan Yu hingga bergerak di dalam hati. Peti mati ametis ini adalah hal yang baik. Setelah penutup peti mati ametis berterbangan, pemuda itu bergegas keluar dari peti mati ametis. Pada saat ini, tubuh pemuda dan tubuh telah menyatu hingga setengah derajat. Pemuda dan tubuh muncul bergantian, yang sangat aneh. Ini benar-benar jahat. Angin mengejutkan Yu dengan cara rahasia di dalam hati. Jika kau berani merusak urusanku, aku akan membuatmu sengsara hari ini. Pemuda itu bersikap dingin. Feng Jingyu merasakan napas masa muda. Kekuatan pemuda itu tidak lemah, yang jelas berada di atasnya. Namun, Feng Jingyu juga tahu bahwa pertarungan pemuda itu tidak akan berlangsung lama. Selama mereka bisa ditahan, mereka akan bisa membunuh mereka hidup-hidup. Kau lihat keadaanmu seperti ini, tidak ada yang bukan hantu. Sungguh menyedihkan, seharusnya aku mengirimmu ke daerah itu lebih awal, di mana tempat yang paling cocok untukmu. Angin mengejutkan Yu mencibir. Pemuda itu meraung marah, lalu bergegas ke Feng Jingyu, dan memukul Feng Jingyu. Tubuh angin mengejutkan Yu berkelebat, sama sekali tidak menyentuh pemuda itu, ini tidak bermanfaat baginya. Setelah Feng Jingyu menghindari serangan pemuda itu, ia menunjukkan keahlian 5 guntur. Kekuatan guntur meletus dan menyerang pemuda itu. Pemuda itu tidak berani menyentuh guntur. Ia mundur dan berkata dengan dingin, jadi kau murid Sekte Senlei. Angin mengejutkan Yu berkata, bodoh, kau tahu, kan? Pemuda itu bergumam, Dewa Lei Zong selalu suka kepo. Bagaimana kau bisa ada di sini kali ini? Apa hubungannya ini denganmu? Angin mengagetkan Yu hingga bersenandung, kekuatan guntur meletus, lalu menuju kehampaan. Seseorang meraih, menggunakan 5 jari untuk menangkap guntur. Cakar yang dibentuk oleh 5 guntur surgawi menahan pemuda itu. Pemuda itu juga merasakan bahaya. Mereka mundur, lalu sebuah napas yang kuat keluar dan membunuh mereka dengan tinju. Serangan pemuda itu berbenturan dengan keterampilan menangkap ranjau 5 jari milik Feng Jingyu. Keterampilan menangkap guntur 5 jari memang kuat, tetapi kekuatan pemuda itu juga mengerikan, dan kekuatannya jauh di atas Feng Jingyu. Jika bukan karena keadaan khusus saat ini, pemuda itu pasti sudah habis-habisan untuk membunuh Feng Jingyu. Serangan kedua pria itu hancur. Feng Jingyu menggunakan 2 jenis metode kuno untuk memicu guntur dan mengagetkan langkah merah. Kemudian dia mengubah emas dan perak di sekujur tubuhnya dan membunuhnya dengan tinjunya. Tinju guntur King Kong sangat kuat dan dahsyat. Kekuatan guntur itu luar biasa dahsyat. Ada semacam atmosfer yang mendominasi, yang membuat orang merasakan tekanan berlipat ganda. Anak-anak muda terkejut, atmosfer yang mendominasi seperti itu saja sudah sangat luar biasa. Menghadapi pukulan seperti itu, pemuda itu meneguk ludah, dan auranya memancar keluar. Kemudian ia mengorbankan sebuah bendera, mengibarkan bendera, dan membunuh Jing Yu dalam angin. Boom, kedua kekuatan itu bertabrakan, dan aliran roh jahat Yin keluar dari bendera, yang sangat dingin. Namun, roh dominan Feng Jingyu memecah dingin dan Yin Qi. Tinju pengganggu, Feng Jingyu mabuk, dan Bati Jue telah diterapkan secara ekstrim. Pukulan itu mengenai bendera, tubuh pemuda itu terguncang mundur. Para pemuda ketakutan, kekuatan Feng Jingyu jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Xiao Bai, ayo kita pergi bersama, kata Feng Jingyu kepada Xiao Bai. Xiao Bai meraung seperti harimau, dan seluruh makam berdengung. Kemudian Xiao Bai bergegas menghampiri pemuda itu. Pupil mata pemuda itu mengecil, dan ia berkata, harimau putih, binatang roh. Xiao Bai, seekor harimau ganas, menuruni gunung, bergegas naik, sangat cepat, dengan dampak yang sangat kuat. Pemuda itu segera melawan dengan sebuah bendera, dan auranya terus memadat. Pada saat ini, Feng Jingyu bergerak lagi, dan seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya perak, dan rambutnya berubah menjadi perak. Semua 81 pembuluh darah spiritual di tubuhnya bersinar dengan cahaya. Ia telah sepenuhnya mengembangkan tubuh roh Lei dan meningkatkan jangkauan kekuatannya. Telapak tangan guntur angin. Angin mengejutkan Yu dan bertepuk tangan ke arah pemuda itu. Kekuatan angin dan guntur itu sangat kuat dan dahsyat. Dalam serangan semacam ini, pemuda itu tak berdaya menghadapinya, dan langsung terlempar oleh Feng Jingyu dengan telapak tangannya. Bang, pemuda itu terbentur dinding makam, meninggalkan pemuda itu dan tubuhnya. Bang, pemuda itu memuntahkan seteguk darah, dan napasnya langsung menghilang. Kali ini, ia terkena 2 pukulan berturut-turut, satu oleh Feng Jingyu, dan yang lainnya oleh mayat. Pemuda itu kelelahan, menatap Feng Jingyu dengan marah, menggertakkan giginya, sialan, kaulah yang jahat padaku. Terus kenapa? Apa kau masih bisa melawanku sekarang? Feng Jingyu mendengus, lalu bergegas menuju pemuda itu. Seketika pedang muncul di tangannya, lalu pedang itu menebas pemuda itu. Pupil mata pemuda itu mengecil, bersamaan dengan itu, sebuah tangan bergetar, tanah, bang, meledak, asap mengepul. Feng Jingyu tiba-tiba tak bisa melihat pemuda itu, dan tubuhnya langsung mundur dan tetap waspada. Ketika asap menghilang, pemuda itu menghilang. Dia melihat darah di tanah dan berkata, jangan biarkan dia lari. Xiao Bai adalah orang pertama yang menyusulnya. Feng Jingyu mengambil tutup peti mati dan melihat tidak ada barang berharga di sana. Dia segera mengikutinya, orang itu tidak punya kekuatan. Dia tidak bisa lari jauh, kata Feng Jingyu kepada Xiao Bai setelah menyusulnya.